Tapi kita harus cermati juga bahwa kalau kita lihat dari data Kementerian SDM yang terakhir, itu juga disampaikan bahwa dari 35 gigawatt dan 16 gigawatt yang sudah COD, yang sudah beroperasi, tapi masih ada 5,4 gigawatt yang sebenarnya belum kontrak dan belum mendapatkan pendanaan. Jadi kalau hari ini kita berbicara persoalan over capacity, itu sebenarnya over capacity karena memang ada mismatch antara proyeksi permintaan yang menjadi basis perencanaan 35 gigawatt dengan realisasi. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru ya. Kalau kita lihat sejak 2015 sampai 2020 sampai 2020 yaitu sebelum pandemi, sebenarnya permintaan listrik kita nggak pernah tumbuh di atas 5%. Saya maksudkan adalah di sistem PLN. Ya. Karena permintaan listrik di luar sistem PLN, misalnya daerah-daerah kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, itu meningkat. Tetapi penyedia listriknya itu bukan PLN. Jadi kita lihat misalnya di Sulawesi, di Sulawesi, di Maluku, ya itu dasar kawasan ekonomi khusus itu pertumbuhannya tinggi. Oleh karena itu, kalau tadi dibilang Pak Herman, kalau disampaikan pemerintah bahwa pertumbuhannya 6%, karena ini juga memasukkan pertumbuhan listrik di luar wilayah usaha PLN. Sehingga kalau yang PLN-nya semuanya di bawah 5%, dan ini karena sebagian besar tumbuhnya ada di Jawa dan di Sumatera gitu ya. Nah, ini saya kira perlu jadi catatan. Nah, tapi juga hal yang penting tadi adalah kalau kita saat ini kita bilang over capacity dan ada kebutuhan untuk menaikkan energi terbarukan ya. Kalau dengan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional 23% di tahun 2025, tapi kalau kita lihat sesuai dengan kesepakatan JETP ya yang ditandatangani bulan November yang lalu, itu 2030 secara nasional harus mencapai 34%. Nah, sementara itu ada 5,4 gigawatt PLTU yang belum kontrak dan belum dapatkan pendanaan. Menurut saya ini kesempatan sebenarnya, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan berkali-kali juga bahwa pemerintah dan PLN harus menggunakan kesempatan ini untuk membatalkan proyek-proyek tersebut jika secara legal itu dimungkinkan ya. Apalagi dia belum kontrak gitu ya dan tidak mendapatkan pendanaan. Jadi Oke. menurut hemat saya ini bisa lebih cepat sih sebenarnya untuk menaikkan energi terbarukan kalau ada action untuk tadi membatalkan 5,4 gigawatt tadi. Di mana tadi juga dijelaskan over capacity ini juga menjadi momok begitu ya bagi dan juga tantangan 35 gigawatt yang ada. Sebetulnya Anda menilai terkait hal ini, apakah memang nanti juga ada begitu ya terlihat juga ke arah EBT yang mana juga PLTU saat ini juga sudah mulai di pass out, Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan energi terbarukan dalam sejak 2019 sampai 2022 ya, ini menurut data Kementerian SDM itu hanya tumbuh kira-kira 500 sampai 600 megawatt per tahun. Dan ini hanya kurang dari 15%, kira-kira 12% dari tambahan kapasitas yang terjadi ya selama kurun waktu yang sama. Tahun lalu misalnya tumbuhnya hanya 600-an mega, sementara kapasitas pembangkit baru yang tumbuh itu 5,5 giga. Ya, jadi kita lihat energi terbarukan memang tumbuhnya jauh di bawah apa yang disarankan atau apa yang ditargetkan oleh RUEN ya, yang sudah harusnya kalau kita mengejar target 23% energi terbarukan di tahun 2025, energi terbarukan tumbuhnya 2-3 giga. Jadi kira-kira 5-6 kali dari kapasitas yang sekarang tumbuh ya, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir itu. Nah, ini saya kira catatan yang pertama. Catatan yang kedua, over capacity itu memang membebani PLN secara finansial. Dia ada di mana sebenarnya? Nah, kita tahu bahwa sebagian besar pembangkit yang dibangun itu adalah listrik swasta. Nah, di dalam listrik swasta, dalam kontraknya itu ada klausul mengenai take or pay ya. Artinya listriknya dipakai atau tidak dipakai harus dibayar oleh PLN, dan take or pay-nya kapasitasnya tuh lumayan tinggi, kira-kira 80%. Nah, ini memang menurut saya
kontrak yang seperti ini tidak wajar ya, dan harusnya PLN sudah tidak lagi menggunakan take or pay. Kalaupun menggunakan take or pay dipakai yang wajar, misalnya di level 60%, bukan 80%. Nah, dengan adanya kontrak ini, jika PLN tidak bisa menyerap listrik swasta, PLN harus bayar ya, dan menurut keterangan PLN, untuk setiap 1 gigawatt beban finansial yang harus dibayar PLN itu mencapai hampir 3 triliun ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya kira menjadi isu sekarang, tapi saya sepakat dengan Pak Herman bahwa memang persoalan over capacity ini jangan dijadikan alasan untuk menghambat energi terbarukan. Karena kalau kita lihat data-datanya, misalnya ada sejumlah pembangkit PLN yang sebenarnya sudah tua, sudah lewat usia ekonomis, yang sebenarnya sudah tidak dioperasikan lagi. Tetapi kita tahu bahwa 2016 ada sejumlah pembangkit seperti Suralaya, Paiton, itu usianya diperpanjang, ya, direvaluasi. Ya, sehingga persoalannya itu ada di finansialnya sekarang. Nah, lalu kemudian ditambah 35 gigawatt. Nah, harusnya ya ketika ini ketika 35 gigawatt direncanakan, pembangkit-pembangkit ini kan sebenarnya sudah dihitung untuk pensiun gitu. Tetapi tidak, 2015 kita luncurkan 35 gigawatt, 2016 pembangkit-pembangkit ini direvaluasi. Sehingga itu jumlahnya cukup besar ya, hampir kira-kira kalau hitungan kami hampir 3,5, hampir 4 gigawatt. Nah, ini yang kemudian ditambah dengan pertumbuhan demand yang tidak pernah di atas 5% ya dalam 5 tahun terakhir, ini yang kemudian membuat situasi kita hari ini. Jadi persoalan over capacity itu sebenarnya persoalan salah perencanaan, dan seperti dikatakan oleh Pak Herman, bahwa koreksi itu harusnya sudah dilakukan sejak tahun 2019 ketika asumsi pertumbuhan permintaan listrik itu tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan apalagi kita setelah 2020 kita mengalami COVID ya, dan itu bisa kelihatan. Lalu ada sejumlah pembangkit yang memang tidak bisa memenuhi ketentuannya. Misalnya tadi pembangkit-pembangkit swasta yang tidak sampai hari ini belum bisa mendapatkan pendanaan. Nah, ini harusnya bisa segera di-stop, tidak diperpanjang lagi, dan saya harapkan memang kalau ini artinya kalau kita bisa mengatasi tadi persoalan yang dihadapi, maka saya masih optimis energi terbarukan itu bisa dikejar paling tidak dalam 3 tahun mendatang. Tapi